dari sebelumnya mereka menjadi pengikut Sayyidina Ali, yang juga sebagiannya sebelumnya menjadi pengikut Sayyidina Muawiyah, mereka memisahkan diri. Mereka keluar dari kelompok itu dan bergabung, bersatu menjadi kelompok pemberontak, menjadi kelompok yang kharaja min bai'ati imamih, khawarij bahasa jamaknya. Mereka kelompok yang memberontak, yang punya keinginan untuk melawan, karena menurut mereka inil hukmu illa lillah. Pakai dalil lagi, dalil Al-Quran selalu yang dipakai itu. Sesungguhnya hukum itu hanyalah hukum Allah yang sah untuk digunakan. Hanya undang-undang yang telah ditetapkan Allah saja yang harus digunakan, tidak boleh selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan siapa orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah, selain Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir dan halal dibunuh. Jadi pemahaman mereka demikian, sehingga akhirnya ketika upaya rekonsiliasi di antara kedua kelompok ini diupayakan untuk berjalan lancar, malah sempalan-sempalan inilah yang kemudian mereka menjadi pengkhianat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mungkin bersama dengan yang lain bareng, tapi selalu menghembuskan kebencian kepada pemimpin. Jadi bukan cuma sekarang saja, ya, provokasi, fitnah, menghembuskan kebencian, menghasut masyarakat yang lain supaya membenci kepada pemimpin, itu sudah ada sejak zaman menantunya Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Utsman juga menantu Rasul, Sayyidina Ali juga menantu Rasul, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mertua Rasulullah. Jauh sebelum Sayyidina Ali, Sayyidina Umar juga beliau wafat diracun. Jadi ditikam dengan belati yang ada racunnya. Tapi tidak langsung wafat, wafatnya setelah beberapa hari berikutnya. Jadi ternyata ada sejarah kelam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sekelas khalifah khulafaur rasyidin sekalipun. Karena ada saja pengkhianat-pengkhianat bangsa itu, walau sekelas khulafaur rasyidin yang menjadi pemimpin. Jangankan di Indonesia dan negara-negara yang mayoritas Islam yang lainnya, Indonesia terlebih negara demokrasi. Di negara yang berasaskan Islam sekalipun, seperti Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Mesir, para pemberontak Khawarij itu tetap ada. Apakah mereka non muslim? Apakah mereka tidak sholat? Mereka itu sholat, ngakunya juga Islam. Apakah mereka tidak menggunakan Al-Quran yang sama dengan kita? Al-Qurannya sama dengan kita, tapi tidak sama pemahamannya dengan yang diajarkan turun-temurun dari Rasulullah SAW. Jadi jika di Indonesia sekarang ada kelompok-kelompok yang bangga dengan perebutan Taliban terhadap pemimpin yang sah di Afghanistan dengan cara-cara terorisme, dengan cara-cara bugot, memberontak. Jika ada orang-orang Indonesia yang tinggal di Indonesia yang mereka sepakat dan menginginkan kejadian di Indonesia seperti itu, ini merupakan benih-benih terorisme, benih-benih pemberontakan. Dan ini sudah gawat. Kalau di Indonesia banyak orang-orang yang menyetujui cara-cara pemberontakan seperti itu. Jangankan negara Indonesia yang tidak berasaskan Islami, negara Islam sekalipun banyak yang hancur akibat ideologi-ideologi Khawarij seperti itu. Lihat Libya, negara Islam, makmur tadinya. Maka dibentuklah orang-orang Khawarij yang dibayar oleh orang-orang Eropa, oleh pemerintah-pemerintah negara-negara Eropa ataupun Amerika, supaya mereka cuci tangan di hadapan dunia internasional, tidak mau disalahkan. Jadi menggunakan orang-orang bodoh
dari kalangan pribuminya yang haus akan jabatan, yang haus akan kedudukan, yang haus akan kekayaan. Kemudian orang-orang bodohnya, orang-orang awamnya itu terus dicekoki, diprovokasi dan dimonopoli dengan dalil agama. Sudah sejak lama Imam Ibn Rushdi pernah berkata, "Idza aradta an tatahakkama fil jahiliyah fa'alaika an taghlifa kulla batilin bighilafi diniyin." Jika engkau ingin menguasai orang-orang bodoh, memobilisasi mereka, memonopoli mereka, menggerakkan mereka, menguasai mereka, maka balutlah setiap hal yang batil dengan dalil agama.